Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan mempelajari biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB. Objek pajak pasal 2, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, itu tentang pemindahan hak maupun pemberian hak baru. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB pasal 3 ayat 1 junto Keputusan Menteri Keuangan nomor 20 /KMK titik 04 tahun 2000. Objek pajak yang diperoleh: perwakilan diplomatik asas timbal balik negara untuk kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional. 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama. Selanjutnya, orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang terakhir, untuk kepentingan ibadah. Perlakuan khusus objek yang dikenakan BPHTB, itu objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan hak pengelolaan diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu untuk lebih memberikan rasa adil dan untuk hak pengelolaan merupakan hak di luar Undang-Undang PA. Syarat untuk lebih memberikan rasa keadilan, yaitu saat pewaris meninggal dunia, pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris. Yang selanjutnya, mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena waris termasuk objek pajak. 3. Hibah wasiat merupakan penetapan wasiat yang khusus yang berlaku pada saat pemberi wasiat meninggal dunia. 4. Pada umumnya, penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga yang tidak mampu atau badan sebagai penghargaan. Hak pengelolaan merupakan hak di luar Undang-Undang PA, yaitu pengenaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Tarif pasal 5. Untuk kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak, itu menggunakan tarif tunggal sebesar 5%. Dasar pengenaannya pasal 6. NPOP atau nilai perolehan objek pajak itu berdasarkan harga transaksi nilai pasar, ataupun apabila NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB berdasarkan harga transaksi, yaitu jual beli, penunjukan pembelian dalam lelang. Kalau berdasarkan nilai pasar, itu tukar menukar, hibah. 3. Pemberian hak baru, hibah wasiat, waris, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan lain-lain. Apabila, yang nomor 3 ya, apabila NOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB, maka yang diambil adalah NJOP PBB. Besarnya NJOP PBB ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal belum diketahui. Cara perhitungan pajak pasal 8. BPHTB sama dengan NPOP dikurang NPOP PTKP nilai pajak objek tidak kena pajak dikali tarif, atau bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaannya, maka BPHTB sama dengan NJOP nilai jual objek pajak dikurang nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak dikali tarif. NPOP PTKP berdasarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 14 /PMK titik 03 tahun 2009 ditetapkan oleh Kakanwil dengan pertimbangan Pemda dan perekonomian daerah. Untuk NPOP PTKP warisan, untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus atau sederajat ke atas atau sederajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri, ditetapkan paling banyak 300 juta rupiah. Kalau untuk NPOP PTKP RSH atau rusun sederhana, yaitu sebesar 55 juta. Dan apabila untuk NPOP PTKP untuk perolehan umum yang berlaku di wilayah tersebut lebih besar daripada
55 juta, maka NPO TKP ditetapkan sama dengan NPO PTKP yang berlaku umum. Untuk usaha kecil ataupun mikro, NPO PTKP perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit bagi usaha mikro dan kecil, ditetapkan sebesar 10 juta. Tapi apabila NPO PTKP untuk perolehan umum yang berlaku di wilayah tersebut lebih besar daripada 10 juta, maka NPO PTKP ditetapkan sama dengan NPO PTKP yang berlaku umum. NPO PTKP lainnya untuk perolehan hak selain perolehan hak yang telah dibahas sebelumnya ditetapkan paling banyak 60 juta rupiah. Contoh kasus pertama. Pada tanggal 6 Januari 2019, Tuan Blesius membeli tanah yang terletak di Kabupaten Ciapus dengan NPOP sebesar 10 juta. NPO PTKP untuk perolehan hak selain karena waris atau hibah wasiat diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis turunan lurus atau garis lurus sederajat ke atas atau sederajat ke bawah, maka dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami atau istri untuk Kabupaten Ciapus ditetapkan sebesar 15 juta. Maka BPHTB-nya tarif tunggal ya kali NPOP kurang NPO PTKP, maka hasilnya 5%, 10 juta dikurang 15 juta, maka hasilnya nihil. Kasus kedua. Pada tanggal 7 Januari 2019, Nyonya Rosinta membeli tanah dan bangunan yang terletak di Lebut dengan NPOP sebesar 100 juta. NPO PTKP untuk perolehan hak karena NPO PTKP untuk perolehan hak selain karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami istri Cilebut ditetapkan sebesar 15 juta. Maka BPHTB-nya 5% dikali NPOP dikurang NPO PTKP, maka 5% dikali buka kurung 100 juta dikurang 12 juta, maka hasilnya sebesar 4.250.000. Itulah BPHTB-nya. Untuk kasus selanjutnya, Tuan Kepo mendaftarkan warisan berupa tanah dan bangunan terletak di Kota Bogor dengan NPOP 400 juta. NPO PTKP ditetapkan sebesar 200 juta. Maka BPHTB-nya tarif tunggal kali ya NPOP kurang NPO PTKP, maka BPHTB sebesar 10 juta. Terima kasih, sampai di sini dulu materi yang Bapak terangkan. Nanti materi yang lebih lengkap lagi akan Bapak kirim di e-learning. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.